Di pertemuan yang lalu kita telah mengkaji bahwa di antara pentingnya kita melakukan kebaikan apapun yang kita ketahui, karena kebaikan itu dapat menghindarkan kita dari bala musibah, dari keburukan. Maka pada malam yang berbahagia ini kita akan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang isinya si'atu abwabil ma'ruf. Kebaikan itu dalam Islam terlalu luas dan terlalu banyak cabangnya. Dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ma'rufin sadaqah. Semua kebaikan yang kita lakukan itu bernilai sedekah. Wa ma anfaqal muslimu min nafaqatihi ala nafsihi wa ahlihi, dan tidak ada seorang muslim yang menginfakkan dari hartanya baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya, kutiba lahu biha sadaqah, melainkan juga akan tertulis sebagai satu sedekah. Wa ma waqa bihil mar'ul muslimu 'irdahu, kutiba lahu bihi sadaqah, dan tidak ada seorang muslim yang menjaga kehormatannya dan juga kehormatan saudaranya melainkan bernilai sedekah. Masya Allah. Sedang hadirin wal hadirat Bapak sekalian, jadi kita membeli makanan tujuannya apa? Untuk gizi tubuh kita. Itu bisa bernilai sedekah dengan syarat apa? Ada niatnya, hadir niatnya. Ya Allah, saya beli daging ini mau buat rendang, mau buat sup supaya saya sehat, supaya saya kuat untuk beribadah dan melaksanakan kewajiban-kewajiban saya. Begitu juga membeli sesuatu atau kita memberikan sesuatu untuk keluarga kita, istri kita, anak kita. Kita beli buah-buahan, kita membeli sesuatu yang kita berikan untuk anak dan istri kita agar mereka sehat, agar anak kita cerdas, cukup asupan gizinya, itu juga bernilai sedekah. Kemudian tidak ada seorang muslim menjaga kehormatan dirinya atau menjaga kehormatan orang lain, melainkan juga bernilai sedekah. Subhanallah, teman sekalian. Jadi mungkin kita sedang bicara sama saudara kita, lalu entah mengapa terbicarakanlah seseorang yang sebenarnya enggak ada manfaat dunia dan akhirat, kita bicara tentang dia, lalu kita bongkar aibnya. Itu salah satu bentuk dosa. Sebaliknya, ketika kita bela kehormatan saudara kita, misalnya saudara kita menjelekkan orang tersebut, lalu kita katakan mungkin itu yang kita tahu, yang kita nggak tahu mungkin ada hal yang lain. Kita bela saudara kita. Ternyata di antara manfaatnya ketika kita membela kehormatan saudara kita, Allah juga nanti akan membela kehormatan kita di waktu kita perlu ada pembelaan. Ketika kita merusak kehormatan orang lain, percayalah kehormatan kita suatu saat juga akan rusak, ya, akan dirusakkan oleh orang lain. Kemudian Bapak sekalian, kalau seandainya ada orang yang merusak reputasi nama baik kita, bagaimana? Ya, di waktu itu hendaknya kita maafkan. Itu juga termasuk bernilai sedekah. Dahulu ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kejadiannya di perang Tabuk. Perang yang terakhir sekali dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat
diserukan oleh Rasulullah SAW untuk berinfak. Karena peperangan ini dahsyat. Kalau peperangan yang lain itu dekat dengan Madinah. Jadi kalau kita lihat misalnya perang Badar. Perang Badar itu terjadi di mana? Di Sumur Badar. Sumur pemiliknya itu bernama Badar. Jaraknya lebih dekat ke Mekah atau ke Madinah? Lebih dekat ke Madinah. Peperangan itu, perang Badar itu antara kaum muslimin di Madinah dengan kaum musyrikin dari Mekah. Perangnya dekat di mana? Dekat dengan Madinah. Ini menunjukkan apa? Orang kafir Quraisy yang cari masalah, bukan kaum muslimin yang cari masalah. Kaum muslimin yang diperangi. Kemudian ada perang Uhud selepas itu. Perang Uhud di mana? Udah jelas di Madinah. Juga antara kaum muslimin Madinah dengan kaum musyrikin yang berasal dari Mekah. Jadi kembali lagi kita katakan kaum muslimin diperangi. Belum lagi namanya perang Khandaq. Perang Khandaq itu perang yang Nabi SAW memerintahkan agar para sahabat membuat khandaq. Khandaq itu parit besar sebagai bentuk pertahanan kaum muslimin. Perang Khandaq itu terjadi di jantung kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi sekali lagi kita katakan bahwa kaum muslimin selalu diperangi dari awal sejarah kemunculannya. Bukan kaum muslimin yang cari masalah, tapi kaum muslimin yang diperangi. Beda halnya dengan perang Tabuk. Perang Tabuk ini perang yang terjadi di tahun 9 Hijriah. Perang terakhir yang dilalui oleh Rasulullah SAW. Kenapa berbeda dari yang lain? Karena kaum muslimin harus berangkat ke Tabuk yang jaraknya lebih kurang 600 km dari Madinah. Suasana di waktu itu sedang musim kemarau. Jadi kaum muslimin yang mata pencaharian mereka itu bertani, itu mereka dalam kondisi sulit secara ekonomi. Perang ini jauh. Maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk berinfak. Di waktu itu datanglah sahabat-sahabat membawa harta mereka. Berlomba-lomba mereka dalam memberikan harta. Utsman bin Affan menginfakkan 100 ekor untanya. Nabi berterima kasih dan mendoakan Utsman. Lalu Utsman menambahkan 100 ekor unta dengan perlengkapan perang dan perbekalannya. Rasulullah SAW mendoakan kebaikan bagi Utsman. Utsman tambah lagi 300 ekor unta, Masya Allah, yang diinfakkan oleh Utsman bin Affan. Jadi yang menarik, ada beberapa orang sahabat yang mereka itu tidak memiliki apa-apa. Mereka ingin berinfak tapi enggak memiliki apa-apa. Termasuk di antara mereka namanya Ulbah bin Zaid Al-Harithi. Ulbah bin Zaid Al-Harithi. Ulbah bin Zaid Al-Harithi ini di malam itu dia menangis. Kenapa menangis? Enggak ada sesuatu apapun yang saya miliki, tapi saya mau berinfak. Saya mau berinfak. Lalu di malam itu dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku tidak memiliki harta untuk aku infakkan di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, yang mampu aku infakkan, yang mampu aku sedekahkan pada malam ini hanya kehormatanku ya Allah. Tidak ada siapapun yang pernah menjelekkan aku, mencela aku, merusak nama baikku, melainkan aku sedekahkan kehormatanku untuk mereka. Maksudnya apa? Aku maafkan mereka ya Rabb. Itu doa daripada Ulbah bin Zaid. Kemudian ketika tiba salat subuh, Rasulullah SAW datang, para sahabat datang. Selepas salat subuh, Rasulullah SAW bertanya, siapa yang tadi malam bersedekah dengan kehormatannya? Masya Allah. Siapa yang tadi malam bersedekah dengan kehormatannya? Berdirilah Ulbah. Lalu Rasulullah SAW sabda, qad qubilat sadaqatuka.
Allah telah terima sedekahmu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan itu sebenarnya banyak sekali babnya. Yang penting kita ada niat untuk melakukan kebaikan, ada ilmunya, insyaallah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dengan hadis berikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min nafsi ibni Adam illa 'alaiha shadaqah." Tidak ada seorang pun, tidak ada satu pun jiwa dari anak Adam melainkan setiap hari ada kewajibannya untuk bersedekah. Ya Rasulullah, dari mana kami memiliki harta untuk bersedekah? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, sesungguhnya pintu-pintu kebaikan itu sangat banyak. Tasbih itu juga sedekah. Tahmid yaitu ucapan alhamdulillah, takbir, tahlil, amar ma'ruf, nahi mungkar, menghindarkan duri dari jalanan atau sesuatu yang mengganggu kaum muslimin, mengganggu manusia dari jalanan, itu juga bernilai sedekah. Engkau memperdengarkan orang yang tuli. Maksudnya apa? Ada orang kalau yang punya pendengaran agak lemah ini, kita kan harus sabar sedikit bicara sama dia. Kita dekati, mungkin suara agak kita tinggikan. Jadi enggak semua orang mampu melakukan seperti ini. Ketika kita mampu, itu juga bernilai sedekah. Engkau tunjukkan jalan bagi orang yang buta, juga bernilai sedekah. Engkau tunjukkan kepada orang yang sedang berhajat kepada hajatnya, juga bernilai sedekah. Engkau angkat barang orang yang sulit mengangkat barangnya, itu juga bernilai sedekah. Dan tersenyum kamu di wajah saudaramu, itu juga bernilai sedekah. Masya Allah, bapak sekalian. Jadi pintu kebaikan itu sangat banyak. Baik, kemudian kita lanjutkan dengan apa keutamaan ketika kita berupaya untuk memberikan manfaat bagi orang lain, menunaikan hajat orang lain. Misalnya kita tahu ini ada seseorang, kita lihat misalnya batuk dia mau cari obat batuk, enggak tahu atau enggak memiliki hartanya, enggak memiliki uang. Oleh kita, Pak, Bapak batuk ya? Iya. Yuk kita ke apotek. Tapi saya enggak bawa apa-apa nih, tenang saja, ya. Bawa ke sana. Ini termasuk menunaikan hajat orang lain. Ataupun misalnya Bapak kenapa pipi Bapak bengkak? Saya sakit gigi. Kenapa enggak ke dokter gigi? Saya enggak ada belanja untuk ke dokter gigi. Oke Pak, sebentar ya, ditelepon. Kemudian setelah ditelepon, oke Pak, insyaallah saya akan bawa Bapak ke dokter. Ini namanya menunaikan hajat orang lain. Saya teringat ketika di Mesir dulu. Ketika saya di Mesir, ya yang namanya dalam perjuangan menuntut ilmu enggak pernah merasakan senang, ya. Memang kondisi sulit, ekonomi sulit. Termasuk juga untuk perkuliahan itu, ya kita harus hemat-hemat supaya kita bisa bayar biaya perkuliahan. Jadi di Mesir itu ada masa membayar biaya kuliah normal 3 tahun pertama. Setelah berlalu 3 tahun, maka harus bayar 2 kali lipat. Jadi Bapak sekalian, saya berupaya supaya jangan sampai ke masa perpanjangan. Tapi qaddarallah, karena proses di Al-Azhar itu lama, rata-rata teman-teman itu lama, perpanjangan 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya. Jadi di masa yang perpanjangan itu, ya kita kumpulkan untuk bayar biaya kuliah. Lalu ketika tiba waktunya, saya datang ke kampus untuk membayar. Ditanya, siapa nama kamu? Saya sebutkan nama saya, Awal Dzikri bin Jailani, ya. Istanna shoya, sebentar, cek. Khalas anta madfu', kamu sudah ada yang bayar. Peranjat saya,
Siapa yang bayar untuk saya? Man alladhi dafa'a anni? Siapa yang bayar untuk saya? La fi had. Ada seseorang. Ya, ada seorang. Siapa namanya? Dia sebutkan begini, isyarat rahasia. Masya Allah, rahasia. Nah, jadi kita akan terperanjat nih, kok bisa rahasia nih? Siapa yang bayar nih? Lalu saya pancing, beritahukan kepada saya supaya saya bisa mendoakan dia, ya kan? Beritahukan kepada saya supaya saya mendoakan dia. Rupanya orang ini pun luar biasa, orang yang petugas bendahara kampus itu. Dia katakan, kamu doakan saja, ya Allah lapangkan rezeki kepada yang bayar uang kuliah saya. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana berbunga-bunganya hati kita, Bapak sekalian? Ini orang yang seperti ini, apa keutamaannya? Kita lihat ada anak pergi sekolah SMP atau SMA, kita lihat bagus, dia sering ke masjid, tapi kok sepatunya sudah kayaknya nggak layak lagi. Oleh kita belikan sepatu yang baru. Yang seperti ini, apa keutamaan mereka? Rasulullah SAW bersabda, "Man qada li akhihi hajatan min hawaijid dunya." Siapa yang membantu untuk menunaikan hajat saudaranya terkait dengan hajat-hajat dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menunaikan baginya 72 hajat. Gara-gara kita membantu saudara kita satu kali, Allah akan membantu kita 72 kali. Gara-gara kita menunaikan satu hajat saudara kita, Allah akan menunaikan 72 hajat kita. Allah akan berikan kepada kita 72 hajat. Ashaluha, yang paling rendah itu adalah al-maghfirah. Allah ampunkan dosa-dosa kita. Masya Allah. Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ibadan khalaqahum li hawaijin nas." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hambanya yang Allah ciptakan mereka untuk menunaikan hajat-hajat manusia. Yafza'un nasu ilaihim fi hawaijihim. Orang-orang ketika ditimpa musibah langsung menghadap mereka, karena tahu ini hajat saya baru tertunaikan kalau saya menjumpai si fulan atau si fulin. Ulaikal aminuna yaumal qiyamah. Mereka adalah orang-orang yang selamat, yang aman pada hari kiamat. Masya Allah. Dalam hadis yang lain, keutamaan orang yang menunaikan hajat bagi saudaranya. Man qadha li akhihil muslim hajatan kana lahu minal ajri kaman hajja wa'tamar. Orang yang menunaikan hajat bagi saudaranya, satu hajat, pahalanya itu seperti dia berhaji dan berumrah. Hadis yang lain, man qadha li akhihil muslim hajatan kana kaman khadama Allah umrahu. Siapa yang menunaikan hajat saudaranya yang muslim, itu sebanding seperti orang yang berkhadam, berkhidmah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang usianya. Kemudian sidang hadirin hadirat Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi dengan hadis berikutnya dari Anas bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Inna lillahi ibadan ikhtassahum liqada'i hawaijin nas." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang Allah khususkan mereka untuk menunaikan hajat-hajat manusia. Ala ala nafsih, Allah bersumpah atas dirinya sendiri, alla yu'adzibahum bin nari. Allah enggak akan menyiksa mereka dengan api neraka. Fa idza kana yaumul qiyamati, maka apabila terjadi hari kiamat, khalau ma'allahi azza wa jalla,
mereka akan berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Yuhaddithuhum wa yuhaddithunah. Allah berbicara dengan mereka, mereka pun berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Wan nasu fil hisab, orang lain sedang dalam hisab, mereka sudah berada di tempat yang mereka berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala.